disusun oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah dan diringkas oleh Syekh Muhammad bin Sulaiman Ibn Abdullah Al-Muhanna. Yang kedua yaitu hadis Jibril alaihissalam sampai pada ucapan Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa akhbirni 'anis sa'ah. Qala al-muallif al-Imam Ibn Rajab rahimahullah, qaulu Jibril, ucapan Jibril, akhbirni 'anis sa'ah, beritahukan kepadaku tentang as-sa'ah, yaitu hari kiamat. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih mengetahui daripada yang bertanya. Kata Ibn Rajab, yaitu anna ilmal khalqi kullihim fi waqtis sa'ah sawa'un. Pengetahuan makhluk seluruhnya tentang waktu hari kiamat itu sama. Jadi tidak ada satupun makhluk yang mengetahui tentang kapan terjadinya hari kiamat, baik yang bertanya yaitu malaikat Jibril maupun yang ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini maka dua makhluk Allah yang mulia tentang hari kiamat, maka apalagi selain mereka. Kalau ada orang yang mengklaim tahu kapan terjadinya hari kiamat, dipastikan itu dusta. Dipastikan itu adalah kedustaan. Jadi Nabi SAW merasa kita semua sama, antara beliau dan malaikat Jibril tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Wa hadza isyaratun ila anna Allah Ta'ala sta'thara bi ilmiha, dan ini merupakan isyarat bahwasanya Allah Ta'ala yang menyimpan ilmu tersebut. Allah menyembunyikan ilmu tersebut kepada makhluk-makhluknya. Sampai pun malaikat Jibril di antara makhluk Allah yang dekat itu tidak mengetahuinya. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, juga tidak mengetahuinya. Wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam sahih al-Bukhari, an Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mafatihul ghaibi khamsun, kunci ilmu gaib itu ada 5. La ya'lamuha illallah, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Summa qara'a hadhil ayah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat berikut ini. Itu dalam surat Luqman ayat ke-34. Allah berfirman, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaits wa ya'lamu ma fil arham wa la tadri nafsum madza taksibu ghada wa la tadri nafsum bi ayyi ardhin tamut. Kunci gaib, kunci ilmu gaib itu ada 5, ya. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu as-sa'ah, yaitu ilmu tentang kapan hari kiamat terjadi. Ini kunci gaib yang pertama, ya. Wa yunazzilul ghaits, dan juga kapan Allah menurunkan hujan. Turun hujan hanya Allah yang tahu kapan tepatnya, ya. Wa ya'lamu ma fil arham, dan Allah juga mengetahui apa yang ada di dalam rahim, apa yang ada di dalam wanita berupa janin, ya. Dan juga Allah lah yang mengetahui madza taksibu ghada, apa yang kau kerjakan esok hari, masa depan seseorang,
Dan yang terakhir, wa bi ayyi ardin tamut, dan di mana kamu akan mati. Ya, jadi 5 kunci ilmu gaib ini hanya Allah yang mengetahuinya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, 5 hal ini bukan sebuah pembatasan, dalam artian bukan hanya ini saja. Karena banyak perkara-perkara gaib yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disebutkan di dalam ayat ini. Hanya saja 5 hal inilah yang paling utama, yang mungkin sebagian orang ada yang mengklaim tahu tentang hal tersebut. Ya, tentang hari kebangkitan. Ini perkara yang paling besar yang akan terjadi di dunia. Hari kebangkitan, hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya, hanya Allah semata. Demikian pula tentang turunnya hujan. Ya, turunnya hujan. Manusia hanya bisa memprediksikan dengan sebab-sebab kauni, dengan sebab-sebab awan, kemudian suhu udara dan lain sebagainya. Tapi pastinya kapan dan di mana Allah turunkan hujan, ini kita tidak pernah mengetahuinya sebelum benar-benar terjadi. Maka di satu daerah bisa jadi di daerah ini hujan, di daerah sebelahnya tidak hujan sama sekali. Ya, membuktikan bahwa hanya Allah yang tahu tentang kapan turunnya hujan. Demikian pula apa yang ada di dalam rahim. Ya, apa yang ada di dalam rahim wanita. Bayi yang ada di perut seorang wanita. Kalau ada yang mengatakan, bukankah sekarang ada yang namanya teknologi USG? Bukankah kita bisa mengetahui janin tersebut apakah laki-laki atau wanita? Demikian pula bukankah kita juga bisa memprediksikan HPL, hari perkiraan lahir? Berarti sudah bukan gaib lagi. Maka ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukan hanya sekedar penentuan laki dan wanita, penentuan hari kelahiran. Lebih dari itu, bayi nanti lahir dalam keadaan sehat atau tidak. Bayi itu bagaimana rizkinya nanti, kapan ia mendapatkan kebahagiaan, apakah dia akan diuji dengan kesempitan, apakah dia lahir dalam keadaan sehat atau cacat. Ya, jadi bukannya sekedar ini laki atau perempuan. Itu pun di sebagian fakta yang terjadi meleset. Ya, menurut ilmu kedokteran ini anaknya laki-laki, namun ternyata lahir perempuan. Ya, ini menunjukkan bahwa apa yang ada di dalam janin, yang ada di dalam rahim wanita berupa janin, itu hanya Allah yang mengetahuinya. Demikian pula masa depan kita. Mada taksibu ghadan. Besok ini kita melakukan apa? Di mana? Sedang apa? Kita hanya bisa merencanakan. Oh, besok saya mau kerja ke sana. Besok saya mau berangkat ke sana. Namun ternyata berapa kali kita mendapatkan kejadian tiba-tiba terhalang. Tiba-tiba cancel. Ya. Dan yang terakhir, bi ayyi ardin tamut. Di mana kita meninggal? Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Nah, jadi 5 kunci gaib ini hanya Allah yang mengetahuinya. Dan yang menjadi poin pembahasan kita adalah kunci gaib yang pertama, apa? Tentang hari kiamat. Maka Rasulullah SAW ketika ditanya tentang hari kiamat oleh Jibril, beliau mengatakan, mal mas'ulu anha bi'a'lama binas sa'il. Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kemudian qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ya, atau qauluhu alaihi salatu wassalam. Ucapan Jibril setelahnya, fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya, tanda-tanda kiamat. Ya'ni an alamatiha allati tadullu ala iqtirabiha. Itu tanda-tanda kiamat yang menunjukkan akan dekatnya. Waqad dzakara an-nabiyyu lis-sa'ati alamatain.
Dan di dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan dua tanda kiamat. Dan ini bukan pembatasan, bukan hanya dua saja, tetapi ada banyak tanda-tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang lainnya. Namun di dalam hadis ini beliau hanya menyebutkan dua. Al-ula, yang pertama, antalidal amatu rabbataha. Itu ketika seorang wanita melahirkan tuannya. Wal muradu bi rabbataha, dan yang dimaksud dengan tuannya sayyidatuha wa malikatuha, yaitu tuan, majikan. Jadi anaknya itu adalah majikannya sendiri. Ya, wanita itu adalah seorang budak, lalu dia melahirkan anak laki-laki yang akan menjadi tuannya, yang akan menjadi majikannya. Imam Ibn Rajab menjelaskan, wa hadza isyaratun ila fathil bilad. Ini merupakan isyarat kepada dibukanya negeri-negeri Islam. Wa kasrati jalbir raqiq, dan banyaknya mendapatkan budak. Hatta taktsura as-sarari, hingga banyaklah mendapatkan tawanan-tawanan perang dari kaum wanita. Ya. Jadi ketika kaum muslimin berhasil menaklukkan sebuah negeri kafir, maka tawanan-tawanan perang itu menjadi budak. Menjadi budak. Dan budak itu dibagikan kepada para pejuang, termasuk bagian dari ghanimah. Ya, jadi bukan hanya harta yang dibagi saja, termasuk juga apa? Tawanan perang. Para wanita ditawan kemudian jadi budak, lalu dibagikan kepada para pejuang perang. Dan itu halal untuk dikumpuli. Sehingga wayaktsura auladuhun, banyaklah anak-anak mereka. Fatakunul umma raqiqatan li sayyidiha, sehingga jadilah seorang ibu itu budak bagi tuannya. Yaitu apa? Budak bagi anaknya. Wa auladuhu minha bimanzilatihi, dan anak-anak dari tuan tersebut itu menempati posisi ayahnya. Kalau ayahnya itu seorang laki-laki merdeka, lalu berkumpul dengan seorang budak wanita, lahir darinya seorang anak laki-laki, maka status anak laki-laki ini ikut ayah atau ibunya? Ikut ayahnya. Jadi anak laki-laki ini bukan budak. Ya, meskipun ibunya budak, karena dia ikut status ayahnya. Kecuali ayahnya budak, nah beda lagi. Budak laki-laki dengan budak wanita, lalu lahirlah seorang anak, maka anak ini apa? Budak, karena ayahnya budak. Nah, fa inna walada sayyidi bimanzilatis sayyid, karena anak tuan, ya, anak yang dilahirkan dari seorang laki-laki merdeka yang menjadi tuan bagi budak tersebut, maka itu posisinya seperti tuan. Fayasiru waladul ammati bimanzilati rabbiha wa sayyidiha. Nah, sehingga posisi atau anak dari wanita yang menjadi budak tersebut itu posisinya adalah tuannya, ya, tuannya. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau dalam kondisi semacam ini, di antara faidah yang bisa kita ambil, kalau memang ada seorang anak yang memiliki budak ibunya sendiri, maka bentuk berbakti yang paling utama adalah dengan membebaskannya. Ya, dengan membebaskannya. Nah, kesimpulannya, tanda kiamat yang satu ini sudah terjadi. Sudah terjadi. Ketika kaum muslimin menaklukkan negeri-negeri kafir, sehingga mereka banyak mendapatkan tawanan perang dari kaum wanita yang menjadi budak mereka, kemudian menjadi
budak dari para pejuang kaum muslimin, lalu dikumpuli, lalu lahirlah anak, dan anak-anak itu menjadi tuan bagi ibunya sendiri. Dan itu sudah terjadi. Ini tanda yang pertama. Wal alamatu tsaniyah, dan tanda yang kedua, antara al-hufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yaitu engkau melihat al-hufat, yaitu orang-orang yang tidak beralas kaki, al-urat, dan tidak berpakaian, al-alah, miskin, ri'a asya'i, penggembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, namun mereka suatu ketika menjadi orang yang kaya raya sehingga saling berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan. Nah, di sini Imam Ibnu Rajab menjelaskan al-alah, yang dimaksud dengan al-alah antara al-hufat al-urat al-alata adalah al-fuqara. Kaqaulihi, sebagaimana firman Allah dalam surat Ad-Duha, wa wajadaka ailan fa'aghna. Firman Allah terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa wajadaka, bukankah Tuhanmu menjumpaimu wahai Muhammad ailan, dalam keadaan miskin, fa'aghna, kemudian Allah memberi kecukupan. Ya, jadi Allah lah yang memberikan kecukupan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah sebelumnya beliau dalam kondisi miskin. Nah, yang dimaksud dari tanda kiamat yang kedua, di sini beliau menjelaskan wal muradu, yang dimaksud dengannya anna asafilan nas, bahwasanya orang-orang rendah yang diungkapkan dalam hadis ini tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, penggembala kambing. Jadi betul-betul orang-orang rendah. Secara status sosial mereka orang yang rendah. Yasiruna ru'asa'ahum, namun mereka berubah menjadi para pemimpin. Wa taksuru amwaluhum, ya, sehingga banyaklah harta-harta mereka, hatta yatabahawna bitulil bunyan, sehingga mereka pun saling membanggakan diri dengan meninggikan bangunan, wa zakhrafatihi wa itqanihi, menghiasnya dan mengokohkannya. Nah, wa madmunu ma dzukira min asratis saah, dan kandungan apa yang disebutkan dari tanda hari kiamat fi hadzal hadis, dalam hadis ini, yarji'u, itu kembali pada satu poin utama, apa? Ila annal umura tuwassadu ila ghairi ahliha, bahwasanya urusan itu akan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Ya, urusan itu akan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Jadi orang yang dahulunya miskin, orang yang dahulunya itu tidak memiliki apa-apa, namun Allah takdirkan menjadi orang yang kaya raya, yang dengan itulah mereka membangun rumah yang tinggi, saling meninggikan bangunan, ya, bahkan menjadi seorang pemimpin, padahal tidak memiliki latar belakang kepemimpinan. Nah, dalam hal ini beliau Imam Ibnu Rajab membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu anis sa'ah, ketika ada yang bertanya tentang hari kiamat, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Nah, jadi hadis ini berkaitan dengan hadis Jibril. Ya, orang yang awalnya itu miskin, yang mereka itu tidak memiliki kemampuan di dalam memimpin, tidak memiliki kemampuan di dalam mengatur sebuah urusan besar, tapi karena kaya raya, ya, Allah jadikan dia kaya raya sehingga akhirnya menjadi pemimpin, namun tidak memiliki kompetensi. Maka ini tanda dekatnya hari kiamat.
Nah, kemudian Imam Ibnu Rajab menutup pembahasan pada hadis yang kedua ini dengan mengatakan wa hadza kullahu min inqilabil haqa'iqi fi akhiriz zaman. Ini semua menunjukkan betapa cepatnya hakikat itu berubah di akhir zaman. Wan inkisai al-umur, dan terbaliknya suatu urusan. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini pun juga sudah terjadi. Betapa banyak kita saksikan perubahan kondisi manusia yang begitu cepat. Ya, awalnya miskin tiba-tiba kaya. Awalnya bukan siapa-siapa, sekarang menjadi tokoh. Ya, menjadi tokoh. Dan sangat disayangkan, menjadi tokoh ini pun bukan karena kepandaian, bukan karena prestasi, namun karena hal-hal yang mungkin tidak baik. Mungkin dengan cara mencari muka, mungkin dengan cara mengadu domba, mungkin dengan cara curang, mungkin dengan cara yang jahat, yang awalnya bukan siapa-siapa, apalagi didukung oleh teknologi yang luar biasa. Siapapun bisa berbicara dimanapun, kapanpun, bisa mengambil perhatian siapapun. Ya, dan Allah uji sebagian manusia sehingga menjadi terkenal. Ketika sudah terkenal, padahal dia tidak memiliki keahlian apa-apa, akhirnya apa? Memiliki banyak harta, akhirnya meninggikan bangunan, bahkan menjadi seorang tokoh panutan, padahal tidak memiliki kemampuan dan kompetensi. Akhirnya sebuah urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. Berarti memang sudah dekat kita dengan apa? Hari kiamat. Nah, ini ma'asyal muslimin rahimani wa rahimakumullah, poin yang paling penting. Kalau kita sudah merasa dekat dengan hari kiamat, maka hendaknya kita lebih fokus untuk mempersiapkannya. Ya, di dalam riwayat yang lain ketika ada yang bertanya tentang hari kiamat, justru Nabi SAW mengatakan, wa ma dasta'datta laha, apa yang telah kau persiapkan? Itu jauh lebih penting daripada kita berusaha mencari tahu kapan kiamat itu terjadi. Karena hal ini sudah dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bisa mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Adapun tanda-tandanya sudah nampak, sudah jelas. Kesimpulannya kita sudah dekat. Maka ini harusnya cukup mengingatkan kepada kita untuk benar-benar perhatian dengan urusan akhirat. Ya. Kalaupun kita tidak mengalami kiamat kubro, karena mungkin sebagian kita paham hadis yang menunjukkan tentang hari kiamat itu ketika tidak ada lagi tanda-tanda Islam. Al-Quran sudah diangkat dari muka bumi. Ya, orang yang paling tahu tentang Islam itu hanya sekedar mengingat nama Allah saja. Ya, nah itu mungkin kita paham. Oh, berarti nggak mungkin sekarang kiamat. Kenapa? Sekarang masih banyak Al-Quran yang dibaca, masih banyak orang-orang yang beribadah. Berarti masih lama ini. Iya, masih lama kiamat kubro. Tapi bukankah ada kiamat sugro, kiamat kecil? Apa diantaranya? Kematian manusia. Ya, kalaupun kita tidak menghadapi kiamat kubro, maka kita pasti akan merasakan kiamat sugro. Ya. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah akhir pembahasan dari hadis yang kedua dalam kitab Arba'in Nawawi. Sekarang kita beralih pada hadis yang ketiga. Al-haditsus salis, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin, Islam dibangun atas 5 perkara. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh,
syahadat la ilaha illallah dan Muhammad hamba dan utusan Allah. Wa iqamis salah, dan yang kedua menegakkan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga menunaikan zakat. Wa hajjil baiti, yang keempat. Wa shaumi ramadan, yang kelima. Rawahul Bukhari wa Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang ketiga ini sebenarnya sudah dibahas pada hadis yang kedua. Ya, di antara pembahasan hadis yang kedua adalah rukun Islam. Kalau di hadis yang kedua, hadis Jibril, hadis Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhuma atau radhiyallahu taala anhu, itu membahas tentang apa? Islam, iman, ihsan, dan tanda apa? Hari kiamat. Jadi kandungan rukun Islam ini sebenarnya sudah dibahas pada hadis yang kedua. Namun di sini Imam An-Nawawi rahimahullah sengaja membawakan hadis ini secara terpisah. Beliau mengatakan, al-muradu min hadzal hadis, yang dimaksud di dalam hadis ini, annal Islam mabniyun ala hadhil khamsi, bahwasanya Islam itu dibangun atas 5 dasar ini, yaitu 5 rukun ini. Fahiya kal arkan wad da'aim li bunyanihi, ya, sehingga 5 perkara ini ibarat rukun atau pilar dalam sebuah bangunan. Wal maksudu, dan yang dimaksud, tamtsilul islami bi bunyanin, yaitu menyerupakan Islam ibarat bangunan. Jadi Islam itu seperti sebuah bangunan. Wa da'aimul bunyan hadhil khamsu, dan pilar-pilar dari bangunan ini itu ada 5. Fala yathbutul bunyanu biduniha, maka tidak akan tegak sebuah bangunan tanpa 5 pilar ini. Ya. Jadi ini perumpamaan yang sangat indah. Kalau satu pilar ini roboh, hancur, maka bangunan itu akan hancur. Wa baqiyatu khisalil Islam, adapun syariat-syariat Islam yang lainnya, yaitu amalan-amalan Islam yang lainnya, kata timmatil bunyan, itu ibarat penyempurna bangunan. Ya, sekedar penyempurna. Tiangnya, penyangganya itu 5. Namun aksesorisnya banyak. Ya, mungkin temboknya atau jendelanya, pintunya, plafonnya, ya. Kalau itu runtuh tidak berpengaruh pada struktur bangunan, ya. Fa idza fuqida minha syai'un, kalau penyempurna bangunan itu hancur, misalkan temboknya keropos misalkan, naqasal bunyan, maka bangunan akan menjadi kurang, ya. Ya, jadi kualitas bangunan menjadi turun. Wa huwa qa'imun, tetapi bangunan tetap tegak. La yantaqidu binaqsi dzalik, tidak akan ambruk dengan hilangnya sebagian aksesoris tadi. Ya. Jadi kusennya hancur, ya memang akan mengurangi nilai dari bangunan, tapi bangunan tetap apa? Tegak. Beda kalau pilarnya yang roboh, apalagi pondasinya. Ya, apalagi pondasinya. Dan kalau kita kembali kepada hadis yang sebelumnya, mungkin bisa masuk ke dalam makna pondasi itu rukun iman. Ya, sedangkan rukun Islam itu yang menjadi penyangganya. Yang menjadi pondasi adalah la ilaha illallah. Sedangkan salat, kemudian juga amalan-amalan yang disebutkan di dalam hadis ini berupa rukun Islam, itu ibarat apa? Penopangnya. Kalau penopangnya hancur, maka bangunan itu akan runtuh. Kalau rukun Islam ini hancur, maka keislaman seseorang akan runtuh pula. Ya. Jadi kalau tambahan-tambahan itu yang rusak,
maka tidak berpengaruh pada apa? Konstruksi bangunan. Bi khilafi naqsi hadhihi da'aimil khamsi. Ini berbeda kalau yang berkurang, kalau yang runtuh itu pilar-pilar yang 5 ini. Fa innal islama yazulu bi faqdiha jami'iha bi ghairi iskal. Karena keislaman akan sirna dengan hilangnya satu itu saja. Jadi satu rukun itu hilang, maka seluruh Islamnya akan hilang. Bi ghairi iskal, tanpa ada permasalahan, tanpa ada penentangan. Wa kadzalik yazulu bi faqdi syahadataini, demikian pula Islam itu akan hilang, akan lenyap dengan hilangnya 2 kalimat syahadat. Nah, jadi rukun Islam, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu tidak boleh hilang, tidak boleh terlewat satu pun juga. Ya, meskipun ada pembahasan tersendiri dalam hal puasa misalkan, dalam hal haji misalkan. Orang yang tidak puasa, apakah berarti otomatis dia kafir? Orang yang tidak haji meskipun mampu, apakah otomatis dia kafir? Ini pembahasan tersendiri. Meskipun secara teori apa yang tadi disebutkan berupa perumpamaan, satu pilar runtuh, maka ini akan merusak struktur bangunan secara keseluruhan. Sehingga ketika seseorang itu tidak mengamalkan salah satu dari rukun Islam, maka jelas keislamannya itu betul-betul dipertanyakan, ada di ambang kehancuran. Ya, tayyib. Kemudian di sini Imam Ibnu Rajab menjelaskan tentang iqamatus shalah. Amma iqamatus shalah, adapun menegakkan salat, karena masalah syahadat mungkin sudah dibahas sebelumnya ya. Faqad waradat ahaditsu muta'addidatun, maka sungguh telah terdapat hadis-hadis yang banyak, tadullu ala anna man tarakaha faqad kharaja minal Islam, yang menunjukkan bahwa orang yang meninggalkannya maka dia telah keluar dari Islam. Meninggalkan apa? Salat. Fa fi sahihi Muslimin, dalam sahih Muslim, an Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bainar rajuli wa bainasyirki wal kufri tarkus shalah. Itu yang memisahkan antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran itu meninggalkan salat. Artinya kalau ia meninggalkan salat, maka dia telah berada pada batas ini antara muslim dan musyrik dan kafir. Pembatasnya apa? Salat. Ya, artinya kalau dia masih salat, dia masih berada pada kondisi Islam. Tapi kalau dia meninggalkan salat, maka dia masuk ke dalam kondisi syirik dan kufur. Wa ruya mithluhu min hadithi Buraidah wa Thauban wa Anasin wa ghairihim. Dan juga diriwayatkan semisal hadis ini dari Buraidah, dari Thauban, dari Anas dan selain mereka. Itu hadis apa? Hadis Jabir bin Abdullah. Wa fi hadis Muadzin, adapun dari hadisnya Muadz bin Jabal, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salah. Pokok dari segala urusan yang menjadi pondasi utama seseorang itu al-Islam. Yang dimaksud adalah 2 kalimat syahadat. Karena dengan 2 kalimat syahadat inilah seseorang dianggap sebagai muslim. Jadi pondasinya itu Islam, itu syahadat. Wa amuduhu, sedangkan tiangnya as-salah, adalah salat. Faja'ala as-salata ka'amudil fustat,
maka seakan-akan beliau menjadikan salat ini seperti kerangka tenda, ya, tiang yang menyangga. Ya kalau bangunan rumah ya pilar, tapi kalau tenda itu apa kerangkanya? Alladzi la yakumul fustatu illa bih. Ya mana tenda itu tidak akan tegak kecuali memiliki kerangka penyangganya, ya, frame-nya. Walau saqatal amud la saqatal fustat. Dan kalau tiang penyangganya ini roboh, maka kerangka tenda pun itu juga akan atau tenda itu pun akan roboh. Ya. Nah ini. Jadi Nabi SAW menyebutkan sholat itu sebagai apa? Tiang dari agama Islam. Wa qala Umar bin Khattab berkata, la hadza fil Islam liman tarakas shalah. Tidak ada bagian keislaman di dalam diri seseorang bagi yang meninggalkan salat. Jadi seakan-akan orang yang enggak salat itu bukan apa? Bukan Islam. Wa qala Abdullah bin Syaqiq berkata, kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la yarawna minal a'mali syai'an tarkuhu kufrun ghairas salah. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah memandang suatu amalan yang apabila ditinggalkan itu kafir kecuali salat. Ya. Ini merupakan isyarat kalau amalan lainnya selain salat mungkin ada perbedaan di kalangan sahabat. Meninggalkan puasa misalkan, meninggalkan haji misalkan, tidak membayar zakat misalkan. Mungkin di antara para sahabat ada perbedaan pendapat. Adapun meninggalkan sholat, para sahabat tidak ada perbedaan. Ya, mereka memandang amalan yang apabila ditinggalkan itu kafir, ya hanya sholat. Nah, tetapi memang tidak bisa dipungkiri ada perselisihan di kalangan para ulama. Ada perselisihan di kalangan para ulama. Apa hukum meninggalkan sholat? Makanya disebutkan di sini, wa zahaba ila hadzal qawli jama'atun minas salafi wal khalaf. Dan di antara yang berpendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat secara mutlak adalah sejumlah salaf, yaitu generasi salaf dan generasi khalaf setelahnya. Wa huwa qaulu Ibnul Mubarak, dan inilah pendapat yang dipegang oleh Ibnul Mubarak, wa Ahmad, Imam Ahmad bin Hanbal, wa Ishaq ibnu Rahawayh, wa haka Ishaq alaihi ijma'a ahli ilmi. Bahkan Imam Ishaq bin Rahawayh itu menghikayatkan ini adalah kesepakatan para ulama. Kalau tadi Abdullah bin Syaqiq mengatakan kesepakatan para sahabat. Ya. Wa qala Muhammad ibn Nasr al-Marwazi huwa qaulu jumhuri ahli hadis. Pendapat ini, kafirnya orang yang meninggalkan sholat, adalah ucapan dari mayoritas ahli hadis. Naam. Wa dhahaba ta'ifatun minhum, dan sebagian dari mereka berpendapat ila anna man taraka syai'an min arkanil islamil khamsah, bahwasanya siapa yang meninggalkan satu dari 5 rukun Islam amdan, secara sengaja, annahu kafirun, dia apa? Kafir. Wa huwa riwayatun an Ahmad, dan ini adalah riwayat dari Imam Ahmad. Wa ikhtaraha ta'ifatun min ashabihi, dan dipilih oleh para ulama yang mengikuti mazhab Imam Ahmad, yaitu murid-murid Imam Ahmad. Wa huwa qaulu Ibni Habibin minal Malikiyah, dan juga ini pendapatnya Habib, ya, Ibnu Habib dari kalangan ulama Malikiyah. Ya, jadi sementara ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang pertama, sholat kalau ditinggalkan kafir secara apa? Mutlak. Tidak dibahas apakah meyakini
wajibnya sholat atau tidak. Karena ini diantara pembahasan yang nanti akan menjadi perbedaan. Ya, kalau masih meyakini wajibnya sholat, sebagian ulama tidak mengkafirkannya. Ya, kalau sengaja atau meyakini sholat tidak wajib, maka tidak ada perbedaan di sini. Tidak ada perbedaan pendapat. Tapi kalau masih meyakini wajibnya sholat, ini yang menjadi perbedaan. Meskipun demikian, apa yang dibawakan oleh Imam Ibn Rajab dari asar para sahabat seakan-akan menunjukkan sampai pun orang yang meninggalkan sholat masih merasa sholat itu wajib, tetap dianggap apa? Kafir. Ya, tetap dianggap kafir. Nah, baru setelah itu pendapat yang kedua, yang meninggalkan semua rukun Islam secara sengaja, maka dia apa? Kafir. Ya. Taib, sudah masuk Isya? Sudah. Nah, azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا حي على حي على حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita lanjutkan, maka sekali lagi tentang status kafirnya orang yang meninggalkan salat. Mayoritas para salaf
Dalam hal ini bahkan bisa dikatakan ijma'nya para sahabat, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Syaqiq tadi. Ya, maka ini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya sholat. Ya, kalau bisa jangan sampai Islam kita ini diperselisihkan. Karena apa? Karena enggak sholat. Ya, meskipun kita menyadari ada ulama yang tidak berpendapat kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Bahkan perbedaan pendapat itu berlapis-lapis. Ada yang berpendapat pokoknya meninggalkan sholat sekali saja kafir. Ini yang paling ekstrim, tanpa melihat apakah dia masih meyakini wajibnya sholat atau tidak. Ada yang berpendapat ia meninggalkan seluruh sholat, meninggalkan seluruh sholat. Ya, ini baru apa? Kafir. Kalau masih sholat meskipun sesekali dan dia masih meyakini wajibnya sholat, tidak kafir. Ya, tapi kalau meninggalkan sholat secara keseluruhan baru apa? Baru kafir. Nah, yang ketiga yang paling ringan, yang paling pendapat yang paling ringan, ya, meninggalkan sholat secara keseluruhan pun tidak kafir, meskipun tetapi dia harus meyakini wajibnya apa? Sholat. Ya, jadi bisa kita simpulkan ada seakan-akan ada 3 pendapat tentang kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Yang pertama tadi apa? Meninggalkan sholat sekali saja maka kafir. Ya, meskipun dia sholat di waktu-waktu tertentu, tapi pernah meninggalkan sholat, selesai sudah, kafir, meskipun dia meyakini wajibnya sholat. Yang kedua, kalau dia masih sholat meskipun hanya sekali 2 kali, meskipun jarang-jarang, tidak kafir. Tapi kalau sudah meninggalkan seluruh sholat baru apa? Kafir, meskipun masih meyakini sholat itu wajib. Saya tahu sholat itu wajib, cuman ya nggak sempat. Terus kamu ya nggak sholat saya. Nah, ada yang apa? Mengkafirkan ini. Dan yang paling pendapat yang paling ringan, selama masih meyakini sholat itu wajib, meskipun meninggalkan sholat sama sekali tidak apa? Tidak kafir. Nah, kita daripada diperselisihan keislamannya, ya mending sholat selesai. Jangan tinggalkan sholat satu pun juga. Nah, kemudian kita lanjutkan, wa an Ahmada riwayatun, dan Imam Ahmad memiliki suatu riwayat pendapat, anna tarkas salati waz zakati khasatan kufrun, bahwa meninggalkan salat dan zakat saja yang kafir. Ya, dan yang dimaksud ini seperti yang tadi kita sampaikan, meninggalkan salat wallahu a'lam meskipun hanya apa? Sekali saja. Pokoknya sudah meninggalkan salat, selesai. Salat dan zakat, ini menurut Imam Ahmad secara sengaja. Dunas siyami wal hajj, tidak dalam masalah puasa dan haji. Ya. Jadi Imam Ahmad memiliki 2 riwayat ini. Riwayat pertama, pokoknya meninggalkan seluruh rukun Islam sengaja kafir. Sedangkan riwayat yang kedua, ya, yang kafir itu hanya meninggalkan sholat dan zakat saja. Meninggalkan sholat dan zakat secara sengaja kafir. Adapun meninggalkan puasa, haji meskipun sengaja, menurut salah satu riwayat dari Imam Ahmad tidak kafir. Kemudian walam yazkur al-jihad fi hadits Ibnu Umar hadza. Nabi SAW tidak menyebutkan jihad di dalam hadis Ibnu Umar ini. Ma'annal jihad afdalul a'mal. Padahal jihad itu di antara amalan yang paling afdal. Bahkan dalam hadis Mu'ad yang tadi sempat kita bacakan awalnya, ra'sul amri al-islam wa amuduhu salah wa dzirwatu sinamihil jihad. Ya, pondasi dasar seseorang itu keislamannya, syahadatnya. Tiang penyangganya sholat, puncaknya adalah jihad. Ya, jadi seakan-akan jihad ini
hal yang lebih utama, tapi kok nggak disebutkan di dalam hadis. Wadzalika liwajhaini. Kata Imam Ibnu Rajab ada dua sisi penjelasan. Ahadihima, yang pertama, annal jihada fardu kifayatin inda jumhuril ulama. Karena jihad itu hukumnya fardu kifayah menurut mayoritas ulama. Laisa bi fardhi ainin, bukan fardu ain bi khilafi hadhil arkan, beda dengan 5 rukun ini. Semua orang wajib memenuhi 5-5-nya. Ya, tidak bisa diwakilkan. Ya, kamu yang syahadat, saya cukup mendengarkannya saja, misalkan. Kamu yang sholat, saya tidak perlu, sudah kamu wakili. Tidak, semua wajib. Itu nama atau istilah dari apa? Fardu ain. Fardun alal ain, wajib bagi setiap orang. Adapun jihad, menurut jumhur ulama itu fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian orang yang mencukupi, yang sudah mampu untuk mengatasi, maka gugur kewajiban bagi yang lain. Gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, itu yang pertama. Wathani, sisi yang kedua, annal jihada la yastamirru fi'luhu ila akhirid dahr. Jihad itu tidak terus-menerus terjadi hingga akhir zaman. Ya, tidak setiap waktu berjihad. Bahkan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak setiap waktu beliau berjihad. Ya, ada kalanya jihad, ada kalanya istirahat. Nah, ini ditambah lagi dalam kondisi yang damai saat ini. Bal idza nazala Isa alaihissalam wa lam yabqa hina idzin millatun ghairu millatil Islam, fahina idzin tada'ul harbu awzaraha. Bahkan nanti ketika Nabi Isa alaihissalam turun dan tidak tersisa agama kecuali hanya Islam saja. Maknanya apa? Nabi Isa sudah memberantas orang-orang Nasara, sudah menghancurkan seluruh salib-salib, sehingga tidak ada agama selain Islam. Maka saat itu sudah tidak ada lagi syariat jihad. Nah, itu syariat jihad yang paling akhir. Ya, adapun sekarang jihad masih berlaku. Masih berlaku. Cuman kapan? Nah, ini sesuai dengan kaidah-kaidah syariat. Ya. Maka dari itu tidak benar kalau sekarang sudah tidak perlu lagi ada pelajaran tentang jihad. Justru perlu untuk kita ajarkan agar tahu mana jihad yang benar, mana yang tidak. Karena apa? Jihad ini masih berlaku. Tapi nanti setelah turunnya Nabi Isa, lalu beliau menghancurkan salib, ya, kemudian mengalahkan Dajjal dan lain sebagainya, baru tidak ada lagi apa? Jihad. Wa yustaghna 'anil jihad. Sudah tidak diperlukan lagi jihad. Bi khilafi hadhil arkan, berbeda dengan rukun-rukun Islam yang lainnya. Fa innaha wajibatun 'alal mu'minin, karena sesungguhnya 5 rukun Islam ini wajib bagi setiap orang yang beriman. Ila an ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik, sampai datang ketentuan Allah. Ya, baik dia meninggal dunia, kiamat sughra, ataupun sampai kiamat kubra. Wallahu a'lam bissawab. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bagian terakhir yang dibahas oleh Imam Ibnu Rajab menyinggung tentang masalah jihad. Kesimpulannya, jihad itu amalan yang penting, tapi kok nggak masuk rukun Islam? Ya, maka jawabannya 2 sisi tadi. Yang pertama, jihad itu fardu kifayah. Ya, tidak setiap orang wajib. Yang kedua, jihad ini tidak berlaku sampai seterusnya. Ada kalanya tidak ada syariat jihad sementara. Bahkan nanti suatu ketika akan benar-benar tidak disyariatkan lagi. Adapun sholat, ya, puasa dan lain sebagainya masih berlaku hingga Allah Subhanahu wa taala menentukan takdirnya kepada kita. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah akhir pembahasan dari hadis yang ketiga. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya, hadis yang keempat biidznillah subhanahu wa ta'ala. Baik, sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan terkait dengan materi kita di malam hari ini. Tafadhol, silakan.
Baik, jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.